Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di minggu ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Dengarkanlah firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kita seyogyanya bersyukur jikalau Tuhan memilih kita, memanggil kita, mengutus kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk memberitakan firman-Nya. Karena dari sekian banyak yang dipanggil, sekian orang saja yang terpilih dan diutus. Dan kita semua bersyukur ketika kita ini terus dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan dengan caranya yang luar biasa, dengan pemeliharaannya. Dia terus melanjutkan estafet kepemimpinan, yaitu untuk menggembalakan umat-Nya dan juga memelihara ciptaannya untuk kemuliaan nama-Nya. Sejak pemilihan Adam dan Hawa, begitu juga saat pemilihan yaitu keluarga Nuh, begitu juga saat pemilihan keluarga Abraham, sampai dengan para leluhur bangsa Israel. Begitu juga dari tadi sudah kita baca nas epistel, yaitu dari Elia ke Elisa. Kalau di bangsa kita dari Bung Karno sampai Joko Widodo, begitu juga di gereja kita dari Nomensen hingga WTP Simarmata. Di gereja kita juga mungkin dari Bapak Dahlan Munte hingga Bapak Sigalinggi, dan kita semuanya orang Batak untuk meneruskan juga adat Batak kita. Semuanya kita ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberikan, diembankan untuk melanjutkan pelayanan itu. Kita harus bersyukur. Kadang ada sesuatu pekerjaan yang hanya kita yang dipakai. Contohnya, tidak semua perempuan yang melahirkan Yesus, hanya Maria. Dan begitu juga tidak semua orang menjadi ibu dari semua yang melahirkan, yaitu Hawa itu, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kadang pemilihan itu beragam. Ada mereka yang mengajar, ada mereka yang menginjili, ada yang sebagai perawat, ada sebagai guru dan sebagainya. Itu memiliki talenta yang diberikan Tuhan Allah. Ada yang mereka yang memberikan dana, ada mereka yang memberikan pikiran, ada mereka yang memberikan yaitu tenaga. Tapi ada juga orang yang khusus diarahkan untuk mendoakan. Ada yang hanya untuk mendengar, memberikan empati kepada sesuatu hal. Dan ada juga yang hanya untuk memahami saja.
Dan ini semuanya sangat penting kalau disinergikan. Hanya mereka pun yang kecil pun sangat diperhatikan Tuhan. Soal memahami saja, saya pikir itu pun memberikan dampak yang luar biasa, saudara-saudara. Seperti sebuah cerita, ada seorang bapak yang membawa 2 anaknya laki-laki mau pulang ke kampung halamannya menaiki kereta api. Awalnya mereka diam, duduk, tenang. Tapi tidak lama kemudian kedua anaknya mulai bercanda, bermain begitu. Dan lama-kelamaan mulai mengganggu orang-orang yang di sekitar bapak itu yang duduk bersama mereka. Wah, mereka mendiamkan mulanya. Tetapi semakin lama tidak tahan, mereka tunggu reaksi bapaknya supaya kedua anaknya ini didiamkan begitu. Tapi tidak terjadi. Akhirnya mereka sudah tidak sabar lagi, maka dibilang sama bapaknya, "Tolong dong," katanya si orang ibu, "hentikan anakmu itu supaya tenang, kami ini terganggu," katanya. Si bapak diam saja. Dan diulang lagi, akhirnya si bapak pun menceritakan. Dia katakan tanpa menghentikan anaknya, "Kami ini mau pergi ke kampung halaman. 3 hari yang lalu kami mengalami duka yang luar biasa. Ibu yang melahirkan mereka baru saja meninggal karena penyakit kanker yang mereka idam. Mereka awalnya tenang saja, diam. Tetapi saat itu mereka seolah-olah tidak bisa menerima keadaan itu. Dan baru hari ini mereka bisa bermain, bercerita, berlari-lari. Awalnya mereka hanya diam saja selama 3 hari ini. Jadi saya biarkan mereka begitu bermain sebebas-bebasnya." Mendengarkan cerita itu, mereka yang ada di sekitar bapak itu terdiam. Dan mereka bisa menerima keadaan kedua anak itu yang bermain, mungkin sampai mengganggu yang di sekitar. Dan akhirnya mereka pun bukan hanya sekedar menerima, bahkan mengajak kedua anak itu bermain, bahkan menggoda anak itu yang awalnya seolah-olah terganggu saja. Nah, saudara-saudara, dengan memahami itu, ternyata itu pun memberikan sesuatu makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahkan dalam hal penginjilan, dalam hal memberitakan Injil itu. Tadi sudah diberitakan oleh Dewan Parataun tentang keadaan gereja kita. Semoga kita juga bisa memahami, memaknai, dan sekaligus bisa juga menjadi cinta akan gereja kita. Nah, saudara-saudara, kadang ada juga memang kelewat untuk memahami. Tanpa diberitakan pun sudah langsung dia jauh melewati apa yang telah diinginkan. Sebagai contoh misalnya, dulu di kampung itu seorang ibu yang mau mengajar anak-anaknya selalu membuat contoh. Kemudian suatu hari biasanya dia bawa ayam, sekarang dia bawa ubi. Dia mau mengatakan inilah ubi, begitu. Kemudian dia tulis di papan, ini baru tulisnya huruf I, N, I, baru U, D, I, begitu. U, D, I. Apa jawabnya ini? Kemudian sambil diangkat, yaitu ubi itu. Kira-kira apa jawaban anak-anak yang banyaknya orang Batak itu? Langsung dibilang, ini gadong, katanya. Wah, padahal ini ditulis ubi. Artinya mereka masih terbawa juga akan pikiran yang biasa mereka sudah tertanam di dalam hati pikiran mereka. Itu mempengaruhi dalam hal memberikan jawab. Dan mungkin juga belakangan ini ya, ketika ditulis misalnya ini B U D I, jawabnya apa? Langsung dia bilang semua murid-murid, save KPK, katanya contohnya. Artinya melewati ekspektasi apa yang terjadi belakangan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, artinya pikiran yang tertanam di dalam batin ini, di dalam apa yang kita alami selama ini, itu
bisa memberi dampak kepada apa yang terjadi. Nanti kita lihat kenapa banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena ada pikiran-pikiran juga yang ada di dalam otak ini, sehingga mereka mengatakan, wah, itu Yesus bukanlah Tuhan, itu Yesus bukanlah Allah. Nah, saudara-saudara, sebelum masuk ke situ, memang kita lihat bahwa pemberita Injil dikatakan bahwa kita ini dipilih untuk memberikan dan memberitakan tentang Yesus Kristus, bukan diri kami, bukan diri kita. Kemudian dikatakan lagi supaya kita itu juga memberitakan bahwa Tuhan Allah itu juga memberikan terangnya, bercahaya di dalam hati kita untuk mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu yang kita sembah itu. Dia sendiri yang memberikan pengetahuan itu kepada kita supaya kita bisa mengenal Yesus itu Tuhan. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada seorang bapak yang tidak percaya kepada berita bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak percaya mereka. Dia tidak percaya karena dianggap, itu hanyalah dongeng, itu hanyalah ilusi, itu hanyalah tahyu. Sehingga banyak orang yang ke gereja, dia hanya duduk saja di teras rumah sambil minum kopi itu. Tapi tak lama kemudian datanglah, jatuhlah dari atas pohon itu seekor burung yang kakinya kesakitan begitu. Kemudian dia karena ibanya dia mendekati untuk menolong ini merawat. Tetapi anak burung itu berusaha untuk terbang meninggalkan yaitu si bapak itu. Padahal aku ingin menolong dia, katanya. Mungkin kalau aku kasih makanan sama dia, dia akan mau. Dia ambil dari dapur, dia kasih, dia coba dekatkan. Tetapi burung ini juga tidak mau. Dia berusaha menghindar dan lari begitu. Dia berusaha untuk mengatakan bahasa burung itu dengan bersiul begitu, tapi juga tidak mengerti. Kemudian dia dengar suara nyanyian dari gereja itu dan lonceng gereja itu. Wah, dia sadar. Dia baru tahu bahwa itulah artinya kenapa Yesus Allah itu datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya manusia ini juga mengerti bahasa Tuhan itu. Dengan hadirnya dia menjadi manusia, maka saya tahu dia yang menangis, dia yang tertawa, dia yang mengajar, dia yang memberikan teladan hingga ke salib itu. Oleh karena itu dia akhirnya disadarkan itulah tujuan dari Yesus menjadi manusia, dan dia percaya sejak saat itu yang selama ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, yang kedua lagi yang bisa kita lihat, memang kadang kita ini selalu dituntun oleh akal pikiran kita untuk menentukan, untuk melihat sesuatu hal, sehingga kita tidak mau terbuka terhadap Injil itu yang adalah Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Sulit untuk menerima keadaan itu. Itu juga dialami Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Dia mengalami itu. Dia dituntun oleh akal pikirannya, logikanya selama dia hidup, dan dia pelajari apa yang selama ini dia terima dari gurunya itu. Dia menganggap Yesus itu yang tersalib bukan Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa demikian? Kenapa Yesus yang tersalib disebut dia bukan Tuhan? Karena pertama, dia pahami Yesus yang datang itu, Mesias yang datang adalah Mesias yang suci, yang agung, yang tidak ada dosa, yang benar-benar bisa memberikan mukjizat dan menyelamatkan mereka. Itulah yang ada di pikirannya. Sedangkan orang yang tersalib adalah para penjahat, pembunuh, perampok. Makanya ketika diperhadapkan siapa yang mau saya bebaskan, Barabas atau Yesus? Ternyata mereka bilang Yesus. Artinya selama ini orang-orang yang tersalib adalah penjahat kelas kakap.
Jadi yang tersalib itu adalah penjahat, orang yang berdosa, bukan Tuhan. Artinya pikirannya itu dituntun untuk menilai apa yang ada di hadapannya. Saudara-saudara, oleh karena itu, itulah yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Mengejar dan membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Maka dia minta kuasa dari Mahkamah Agung itu untuk mereka membunuh orang-orang yang mengikut Yesus karena dianggap ajaran sesat. Saudara-saudara, firman Tuhan akhirnya menegur dia saat dia berjumpa dengan Yesus sendiri di perjalanan menuju Damsyik itu. Nah, saudara-saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Saat kita kadang yaitu dituntun oleh pikiran kita sehingga kita sulit sekali untuk menerima Yesus itu adalah Tuhan Allah. Kadang kita juga membanding-bandingkan. Apa itu? Membandingkan kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bahkan juga keadaan-keadaan sekarang ini. Wah, sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah kenapa tega membunuh luar biasa? Hanya Nuh yang selamat. Begitu juga Sodom dan Gomora. Begitu juga atas nama Tuhan mereka membunuh orang-orang yang mengatakan inilah yang benar dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang tidak lagi percaya dan beragama. Belakangan ini sudah banyak gerakan-gerakan ateis. Tetapi ateis yang dulu agak berbeda dengan sekarang. Kalau ateis yang dulu sama sekali tidak mau percaya Tuhan sama sekali karena pemikiran mereka. Tetapi belakangan ada ateis modern yang mengakui Tuhan Allah adalah pencipta, tetapi mereka tidak mau beragama. Karena apa? Karena mereka anggap agama itu bukan jalan keselamatan, bukan ada damai sejahtera di situ, sehingga mereka hanya kepada humanis saja. Bagaimana sesama kita menularkan kasih, ada damai, dan hanya di dalam kehidupan sosial dan sebagainya menyingsingkan yaitu agama itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, oleh karena itu firman Tuhan di minggu ini ditekankan di ayat 4 itu, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Marilah kita jangan dibutakan juga. Karena apa? Karena banyak juga orang-orang yang mengalami secara pribadi siapa itu Yesus Kristus di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita sakit, kita berseru di dalam nama Yesus, kita juga mengalami kesembuhan. Saat anak-anak begitu hebatnya pergumulan hidup, kita berdoa, Tuhan juga memulihkan keadaan mereka, dan lain sebagainya. Masih banyak juga tebaran-tebaran cinta Tuhan yang disebarkan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat bahwa Tuhan itu sampai hari ini masih juga mengasihi kita, bahkan juga memberikan cintanya itu kepada kita untuk kita beroleh keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diundang untuk mau percaya kepada Dia dan mau dipilih, diutus untuk memberitakan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan cara apa? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan tadi, mulai mengajar tadi, mendoakan, membantu, menolong, memahami, dan sebagainya. Mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah. Sungguh firman-Mu menguatkan kami untuk setia kepadamu dan mempercayai Engkau itu adalah Tuhan Allah. Begitu banyak godaan, tantangan yang boleh datang mengaburkan iman kami, baik itu keadaan dunia ini
yang menawarkan segala kemudahan dan sukacitanya, tetapi jauh dari kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan lewat pengetahuan yang dari-Mu, yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, menjadi terang sehingga kami dapat mengenal wajah-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah. Jangan biarkan kami Tuhan untuk jatuh kepada kesesatan yang diberikan oleh dunia ini. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Allah Bapa, agar mereka juga semakin teguh mengimani Engkau di dalam kehidupan mereka. Lihatlah mereka juga yang mengalami kekeringan dan juga mengalami berbagai pergumulan hidup. Tunjukkanlah Tuhan bahwa Engkau mengasihi mereka lewat Engkau yang menguatkan mereka dan memenangkan mereka dari segala pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Berkatilah juga gereja-Mu ini, semuanya jemaat, bahkan perjalanan gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang mencipta gereja-Mu ini, dan Engkau terus memeliharanya hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan.